Saudara, Alkitab mengatakan, saudara, ada yang memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Ini adalah seri ketiga di mana Tuhan mewahyukan firman Tuhan ini kepada saya dan saudara. Ada jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Mari kita lihat satu jubah atau satu pakaian raja segala raja, di mana hari ini kita melihat kuasa firman Allah, ya dan amin janji Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21. Kejadian 3 ayatnya yang ke-21. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, judul firman Tuhan tadi ini di dalam Kejadian pasal 3 adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Hari itu Adam dan Hawa, saudara, jatuh ke dalam dosa. Mereka, saudara, ketika mendengar bunyi langkah Tuhan, Alkitab mengatakan, saudara, mereka ketakutan. Di dalam ayatnya yang ke-10, Kejadian 3 ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari itu mereka berusaha menutupi ketelanjangan mereka karena mereka telah berbuat dosa. Tapi saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab mengatakan sebuah hal yang aneh namun ajaib. Alkitab bilang dalam ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Alkitab mengatakan, saudara, Tuhan melakukan pengorbanan darah yang pertama, yaitu di mana? Taman Eden. Dia potong itu binatang, dalam bahasa asli domba. Ambil kulit binatang itu, saudara, kemudian dipakaikan kepada siapa? Adam dan Hawa. Untuk apa? Sebuah nubuatan firman bahwa manusia selamat hanya karena kuasa darah Yesus. Manusia selamat hanya karena anugerah daripada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, saudara, ternyata pembuat pakaian pertama, penjahit pertama, maaf saya pakai kata penjahit, bukan Tante Rike, tetapi Tuhan Allah sendiri. Dan di saat dalam keadaan berdosa, saudara, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan kasih pakai. Bayangkan, itu kebaikan Tuhan. Itu kuasa firman. Siapakah dia? Itulah Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pakaian ini adalah sebuah kasih Allah yang akan Tuhan nyatakan bahwa ke depannya aku akan mengutus anakku yang tunggal, yaitu anak domba Allah yang disembelih. Makanya di sini, saudara, pakaian itu dari kulit domba, kulit binatang. Kenapa, saudara? Karena ketika itu binatang harus dipotong dan darahnya itu harus tercurah. Untuk apa? Saudara, di sini dikatakan, saudara, binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, bayangkan, ini orang sudah jatuh dalam dosa. Ini dua ini sudah buat salah. Tapi Tuhan berkata, Adam, Hawa, mari. Saudara, Tuhan kasih pakai lagi. Harusnya, saudara, Tuhan biarkan. Kalau mungkin saya dan saudara yang jadi Tuhan, biar akang pakai sana ara pohon cawat. Ya. Tapi Alkitab mengatakan dia potong kulit binatang sebagai bentuk satu tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang menebus manusia ini, yaitu saya dan saudara. Bahkan di saat jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus masih kasih pakai lagi. Lalu mengenakannya. Dia tidak berkata pakai sendiri. Tidak. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Butuh Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan kasih pakai baju. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan. Allah yang telah memilih kita. Alkitab berkata, bukan kamu yang telah memilih aku.
Aku yang telah memilih kamu. Allah mengasihi saya dan saudara pada saat saya dan saudara masih berdosa. Roma 8 ayat 5 berkata Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saudara pada saat apa? Saya dan saudara masih hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu hari ini, saudara, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Penyembahan. Ketika anak domba yang disembelih itu duduk di atas tahta, tersungkurlah ke-24 tua-tua dan semua menyembah dan mengatakan, anak domba Allah, engkau layak terima pujian, kemuliaan, kekuatan dan kuasa. Pertanyaannya, saudara, hari ini saudara ada sebuah fenomena ketika orang berhasil. Saudara, Jokowi menelepon, bahkan mengajak bertemu kepada juara bulu tangkis Olimpiade. Tapi adakah raja yang mau mengajak bertemu kepada orang penjahat? Adakah raja yang mau mengajak pertemuan kepada seorang yang telah jatuh dalam dosa? Itulah sebabnya ada seorang presiden Amerika Serikat, kalau tidak salah ke-7, Andrew Jackson. Dia mengatakan, saya Andrew Jackson, presiden Amerika Serikat, hari ini memberikan gerasi dan pengampunan kepada seseorang yang telah membunuh orang lain yang bernama Wildy. Saya singkat saja namanya. Dan saya mengajak Wildy untuk bertemu dengan saya di Istana Kepresidenan. Hari itu menjadi sebuah sejarah. Tapi saudara tahu, tahanan yang tidak berapa waktu lagi akan dihukum mati ini mendapatkan pengampunan, mendapatkan undangan dari Presiden ke-7 Amerika Serikat, Presiden Andrew Jackson. Itu kan yang dapat memberikan pengampunan gerasi hanya kepala negara. Tapi hari itu, Wildy dengan pongannya menulis surat. Saya, Wildy, yang dituduh membunuh dengan hukuman mati, saya menolak pengampunan yang diberikan dan ajakan untuk bertemu daripada Presiden Amerika Serikat. Hari itu, Amerika Serikat, presiden menandatangani. Pengampunan telah diberikan, tapi tidak bisa diterima oleh Wildy karena orang itu sendiri menolak. Tidak berapa lama kemudian, dia dihukum mati. Ada begitu banyak orang yang menolak kasih karunia Allah. Ada begitu banyak orang yang menolak pengampunan daripada Tuhan. Dengan pongannya, seperti Wildy, diberi kesempatan, diberi anugerah. Saudara, ada seorang presiden yang mau mengundang, mau memaafkan, mau mengampuni seorang pendosa. Tapi saya mau katakan, ada pribadi yang lebih anggun, namanya Yesus Kristus Tuhan, yang mau datang, cari. Bayangkan, kalau orang top dicari wajar, orang berprestasi dicari wajar. Tapi siapa saya dan saudara yang dicari Allah? Kita adalah orang-orang berdosa yang dikasihi, diampuni, dibuat baju, dikenakan malah. Bahkan saudara, Tuhan memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Bahkan Yesus berkata, aku datang untuk mencari orang yang berdosa, supaya orang yang berdosa bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itulah kuasa firman yang telah ada di tengah-tengah kita. Bagaimana kita merespon kebaikan Tuhan ini, saudara? Dengan cara apa? Hanya ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita tidak bisa balas segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, tadi pujian mengatakan, ya sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Saya ketika dengar kesaksian tadi, saya ingat kisah seorang wanita, murid daripada Rasul Yohanes, namanya Blandina. Bertahun-tahun di hadapan Kaisar Nero, anaknya sudah dibunuh, suaminya sudah dibunuh, tertinggal Blandina. Ini berada ketika saya tamat sekolah, kami dihadiahkan The Voice of Martyr. Kisah di mana orang-orang kudus merelakan diri demi iman kepada Yesus Kristus, dibunuh, disiksa, diperlakukan tidak layak. Hari itu ketika setelah melewati penyiksaan yang begitu dalam, tiba saatnya dia akan dibawa ke stadion tempat para singa. Dan pada saat itu Kaisar mengatakan kepada dia, Kaisar Domitianus, Kaisar mengatakan kepada dia, siapa yang engkau sembah sampai engkau
sampai engkau semenderita ini, engkau tidak akan pernah mengkhianati pribadi itu. Siapa? Katakan, siapa dia? Dan Blandina menjawab, kalau Bapak layak, Bapak akan mengenalnya. Tapi sebenarnya Bapak tidak layak. Saudara, itu saudara menjadi sebuah slogan yang diucapkan oleh orang Kristen di zaman itu. Kalau Bapak layak, Bapak dapat mengenalnya. Masalahnya, Bapak tidak layak. Ketika saya membaca kisah itu, saya tiba-tiba teringat ketika sedang merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya dan saudara kenal Tuhan, butuh kelayakan. Siapa kita? Kita hanya pendosa yang ingin berkenalan dengan Raja atas segala raja. Tapi sesungguhnya kita tidak layak. Tapi Dia layakkan saya dan saudara untuk berada di hadirat Tuhan. Dia layakkan saya dan saudara untuk menyembah Dia. Dia layakkan saya dan saudara untuk apa saudara? Melayani Dia. Dengan apa kita balas? Selain kita ketika kita datang dengan sungguh-sungguh. Satu kali, Daud sedang berdoa. Dia berdoa di masa yang ajaib. Di masa 3 bulan. Dia mencari cara. Bagaimana caranya memindahkan tabut Tuhan ke Sion. Ke Yerusalem. Saudara, dan dia berkata kepada orang Lewi, dulu kita salah karena kita tidak meminta petunjuknya. Berarti sekarang dia meminta petunjuk. 1 Tawarik 15 ayat 13. Tolong di-slide-kan. Atau Tawarik 15 ayat 13. Tolong Ibu Lisa baca. Ada? Saudara tidak meminta petunjuknya. Berarti kali ini dia minta petunjuk Tuhan. Di masa 3 bulan seperti kita hari ini. Saudara, Daud berdoa. Tuhan, bagaimana caranya memindahkan tabut Tuhan ke Sion? Atau ke Yerusalem, 15 kilo itu bagaimana caranya? Dan tiba-tiba Tuhan menunjukkan caranya. Yang pikul harus orang Lewi, semua sudah tahu. Dan kali ini saya percaya Daud mendapatkan sebuah penglihatan. Atau suara Tuhan. Saudara, dia mendapatkan sebuah penglihatan. Di mana hari itu dia memutuskan setiap 6 langkah. 2 Samuel pasal 6 mengatakan apa? 2 Samuel 6. Jadi ketika dia berdoa bagaimana caranya? Saudara ya, Alkitab bilang apa? 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Ayat 13. Ayat 13. 2 Samuel 6 ayat 13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu kemukan. Saudara, saya sudah pernah katakan itu 15 kilo. Jadi setiap 6 langkah itu 3 meter. Berarti dikorbankan saudara kurang lebih totalnya 100. 100 saudara, dari sini ke Girian. Kira-kira seperti itu saudara ya. Jadi dikorbankan sekitar 100 ekor. Saudara bayangkan jalan itu penuh darah enggak? Penuh darah. Jalan di mana tabut Tuhan itu diangkat adalah jalan yang setiap 6 langkah dikorbankan. Setiap 6 langkah dikorbankan. Setiap 6 langkah dikorbankan. Jalan itu bukan jalan bersih. Jalan itu jalan penuh darah. Dari mana Daud tahu? Saudara, karena Daud bertanya kepada Tuhan. Hari itu, ini lambang apa? Ini lambang apa? Inilah lambang jalan Getsemani ke Kalvari. Hari itu Daud melihat ada seorang pribadi yang penuh darah dari Getsemani sampai ke Kalvari. Pribadi itu namanya Yesus. Jalan yang dilalui Yesus dari Taman Getsemani, keringat-keringatnya telah mencucurkan darah. Itu jalan darah. Karena apa? Dari tempat itu Yesus dicambuk. Saudara, punggungnya hancur. Mukanya tidak berbentuk. Alkitab bilang wajahnya
sudah tidak seperti rupa manusia lagi. Seperti rupa binatang. Dari jalan yang 9 kilo atau 15 kilo. Saudara, dari jalan saudara dari kota itu ke Kalvari. Semuanya jalan darah. Itulah sebabnya. Karena apa? Tabut adalah tanda. Ini dua kerup ini tanda kasih karunia. Tuhan sedang memperlihatkan kepada Daud. Engkau dapat kasih karunia. Sion dapat kasih karunia. Hanya karena darah. Hari itu Tuhan menunjukkan pengorbanan Kalvari sangat luar biasa. Itulah sebabnya Daud potong semua itu. Karena itu penuh dengan jejak darah. Untuk apa? Dia bawa tabut Tuhan itu kemana? Sion. Siapa Sion? Gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Hari itu tabut berhasil. Sampai tanda apa? Ada pengampunan. Tanda ada kasih karunia. Kenapa saudara? Semua karena darah. Ini melambangkan darah Kristuslah yang membuat saya dan saudara bisa dilayakkan. Saya dan saudara bisa diampuni. Itulah sebabnya Ibrani pasal 12 mengatakan seperti ini. Ibrani 12 ayatnya yang ke-23. 22, 23, 24. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Ayat 22, mundur. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat satu kumpulan yang meriah. Ayat 23, ayat 24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, kepada apa? Darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Habel berteriak dari tanah menuntut pembalasan, tapi darah Kristus berteriak memberikan pengampunan. Setiap kali satu tetes darah, ada pengampunan. 2 tetes darah, pengampunan. Engkau diampuni, engkau diampuni, engkau disucikan, engkau disucikan. Dan itu ada di mana? Di Sion. Itulah sebabnya Ibrani menulis seperti ini. Ayatnya yang ke-28. Ibrani mengatakan, menubuatkan satu saat akan ada goncangan besar tiba. Tapi engkau yang berdiri di Sion, di mana darah itu ada, engkau tidak akan tergoncangkan. Semua akan tergoncangkan, baik langit, laut, darat, udara. Hagai mengatakan, aku akan menggoncangkan, bahkan ada yang 2 kali digoncangkan. Langit, bumi, laut, udara, semua akan bergoncang. Ini bicara tentang kesehatan akan digoncang, ekonomi akan bergoncang, pendidikan akan bergoncang. Tetapi Alkitab berkata, selama engkau berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu Sion, engkau akan menerima. Jadi mari kita baca. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, unshakable, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Darah sudah dicurahkan, pengampunan sudah diberikan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita beribadah dengan cara yang berbeda. Mari kita beribadah dengan kesungguh-sungguhan. Mari kita beribadah dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita menyembah. Tidak seperti kemarin. Mari kita datang memuji kepada anak domba yang telah disembelih itu. Dengan cara, saudara, Alkitab berkata, menurut cara yang berkenan. Mazmur 2 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Kenapa saudara? Adakah kita datang kita dengan penuh penghormatan kepada Tuhan? Adakah kita datang kita penuh dengan saudara sebuah gairah? Pendeta James katakan hari Jumat, dengan sebuah cinta kita kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Aku bukanlah orang yang layak untuk Engkau pilih, apalagi hari ini. Saudara dan saya berada di tentara, bala tentara Allah, tentara terdepan. Siapa kita? Siapa kita? Belandina berkata, kalau Bapak layak, Bapak dapat mengenalnya.
orang yang layak, tapi dilayakkan. Dia angkat kita menjadi anak. Hari itu ketika dia bawa darah, Maria Magdalena memotong protokoler. Dan Tuhan bilang begini, Maria jangan sentuh aku. Aku harus menyampaikan ini kepada Bapa. Dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Ya, pesan daripada bahwa Tuhanmu adalah Tuhan. Tuhanku adalah Tuhanmu. Dan Allahku adalah Allahmu. Karena apa? Darah. Kita dapat memanggil Abba, Bapa. Abba, Bapa. Kita bisa berdoa, Bapa kami yang di sorga. Tanpa darah. Malaikat akan berkata, siapa engkau? Memanggil Bapa. Yang saya tahu dari semua agama di muka bumi ini, hanya kita yang dapat memanggil Allah di surga, Bapa. Amin. Bapa, oh Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Dan Allah mengatakan, anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Kutegur dan kudidik. Itulah kasih Allah. Saudara, Alkitab mengatakan, saudara, mari roba cara kita beribadah. Di akhir, saudara ditinggal waktu. Saudara bahkan Tuhan minta untuk 3 bulan lamanya. Saudara ya, untuk apa saudara? Mari kita akhiri dengan kuat. Mari kita datang dengan penuh rasa hormat dan rasa takut akan Tuhan. Mari kita datang dengan penuh penghargaan kepada Tuhan. Ini bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya juga. Mari kita datang. Karena kemarin Tuhan menyampaikan firman. Nah, mengapa engkau tidak seperti dulu? Lewat firman Allah yang hidup. Efesus pasalnya yang kedua. Saudara, kenapa? Apa yang membuat kita? Seharusnya saya dan saudara hari-hari ini datang kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Datang kepada Tuhan dengan penuh penghormatan. Karena dia anak domba Allah yang sudah disembelih. Dan darahnya membeli suku-suku bangsa dan bahasa. Hari itu, itulah sebabnya Daud mendapat penwahyuan. Dia melihat penyembahan tahta. Di penyembahan tahta ada darah yang tercurah anak domba yang telah disembelih. Dan Alkitab mengatakan tak henti-hentinya mereka berseru dalam Wahyu pasal 4. Kudus, kudus, kudus. Ada kata apa? Tak henti-hentinya. Makanya Daud, maaf saya pakai kata, Daud gila dan terobsesi dengan apa yang ada di sorga itu. Daud mau buat 24 jam. Dia ingin bersautan dengan sorga. Karena dia melihat Wahyu 4. Coba kita lihat. Yeskiel juga lihat. Ya, kulihat langit terbuka. Ya saudara, kemuliaanmu datang. Yeskiel lihat, Yesaya lihat. Ada serafim dengan sayap 6 pasang. Dan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu berapa lama? Wahyu pasal 4 bilang begini. Ayatnya yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan tidak berhenti-hentinya. Mereka berseru siang dan malam. Itulah sebabnya setelah tabut Tuhan tiba, Daud membuat peraturan untuk menyembah Tuhan. Itulah pondok Daud. Kenapa Daud lihat ini? Dan Daud ingin apa yang ada di sorga dia lakukan di bumi ini. Satu penyembahan yang tidak pernah berhenti kepada Raja di atas segala raja. Di mana setiap umat Tuhan tersungkur. Makanya dia berkata, hai hamba-hamba Tuhan. Ada kan di Mazmur 100, pujilah Tuhan. Hai para panglimanya, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai ular naga. Ular naga dia paksa. Ada di ayat. Hai ular-ular naga, pujilah Tuhan. Siapa songoni itu ular naga? Puji itu Tuhan. Bayangkan. Daud menyuruh semua untuk apa? Menyembah Tuhan. Makanya Daud, Tuhan berkata, aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan itu akan Tuhan lakukan di mana? Di Sion. Akan ada umat yang terus menerus memuji dan menyembah Tuhan. Menaikkan ucapan syukur dan berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita menyembah, Allah memanggil. Tadi di dalam penyembahan Tuhan mengingatkan saya, saudara, tentang seseorang yang Tuhan izinkan 40 tahun dia tidak bisa masuk di bait Allah. Karena Daud sendiri yang buat peraturan. Orang timpang, orang lumpuh tidak boleh masuk bait Allah. Daud yang bilang di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 8. Coba kita lihat. Ya, yuk kita baca. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Jadi yang buta, yang timpang, Daud buat peraturan tidak boleh injak Sion. Tidak boleh injak Yerusalem karena itu kota raja. Betul ya? Ini Daud yang katakan. Tapi saudara tahu, kita nggak akan buka ayatnya. Siapa orang yang timpang yang duduk bersebelahan dengan Daud? Mephiboset. Saudara, setelah Daud mengeluarkan firman ini, saudara, ada seseorang yang melanggar protokoler. Namanya Mephiboset, anak daripada Yonatan. Dia timpang. Dia ada di meja itu. Karena Alkitab berkata Daud ingat pada Yonatan. Siapa Yonatan? Seorang yang mengasihi Daud lebih daripada dirinya sendiri. Bahkan Saul melemparkan saudara lembing untuk membunuh Yonatan. Karena Yonatan membela Daud. Dan Saul bilang begini, anak macam apa kau? Ini tahta kau punya, kau mau serahkan pada Daud. Kenapa saudara? Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kasih itulah, itu bukan jasa Mephiboset, itu jasa Yonatan. Sehingga Yonatan bisa semeja, sehidangan dengan seorang yang bernama Daud. Saudara tahu, kita duduk sehidangan dengan Bapa di sorga. Itu bukan jasa-jasa kita. Itu jasa daripada Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Itu jasa daripada seseorang yang telah memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Siapakah dia? Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan berkata, sekalipun engkau melayani, sekalipun engkau beri sesuatu untuk Tuhan, jangan memegahkan diri. Karena itu bukan jasa-jasamu. Itu karena jasa Yonatan. Mephiboset, makanya ketika Mephiboset buat salah, ketika Absalom kudeta, Mephiboset tidak ikut. Karena Mephiboset ada di barisan lain atau netral, kan harusnya itu dihukum. Saudara, ada di tengah-tengah, Daud tidak mempersalahkan. Karena toh Mephiboset ada di situ, bukan karena dia. Mephiboset ada di situ karena jasa seorang Yonatan yang mengasihi orang lain. Itulah sebabnya saya mau katakan, kasih akan mengangkat saudara. Ketika engkau mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi, saudara akan diangkat oleh Tuhan. Kasih itulah yang membuat Mephiboset yang timpang dan lumpuh bisa berada di tempat terhormat. Ketika engkau dan saya memiliki kasih, kasih itulah yang akan mengangkat engkau. Karena Allah adalah kasih. Tapi ketika engkau membenci orang, kebencian itu akan menarik engkau turun. Akan menarik engkau ke neraka. Akan menarik engkau dalam kegelapan. Karena Alkitab berkata, barang siapa yang membenci saudaranya, dia sedang berada di dalam kegelapan. Hari ini, izinkan saudara, firman Tuhan disampaikan bagi saya dan saudara. Apapun kesalahan orang, maafkanlah. Karena kasih akan membawa engkau di tempat yang sebenarnya Mephiboset tidak pernah duga. Mephiboset tidak pernah duga. Ini juga berlaku. Saudara, saya ambil aplikasi ini. Engkau orang tua yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anakmu pasti akan ditolong oleh Tuhan. Anak-anakmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan membawa mereka ke tempat-tempat yang tidak mereka sangka dan duga. Karena apa? Karena Mephiboset punya papa seperti Yonatan. Tidak pernah iri hati, tidak pernah egois, tidak pernah cari kedudukan.
yang dia angkat Daud. Padahal dia adalah putra mahkota. Ini berlaku dalam pelayanan. Ketika saya dan saudara merendahkan diri dan mempersilahkan saudara kita naik. Saudara tahu, justru engkau akan diangkat oleh Tuhan. Justru engkau akan diangkat. Makanya di dalam pelayanan tidak ada iri hati. Di dalam pekerjaan Tuhan tidak ada, jauhkan semua pikiran-pikiran yang tidak benar. Pikiran-pikiran salah, pikiran tumpul, pikiran apa semua, buang semua itu. Karena Allah tidak pernah berdusta. Orang yang melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Bahkan dia tidak marah ketika namanya tidak dianggap. Satu saat akan Tuhan dudukkan di kursi bangsawan. Akan Tuhan dudukkan di tempat-tempat yang Mephibosheth sendiri tidak duga. Daud bikin peraturan, Daud langgar. Sebenarnya bukan Daud langgar. Karena pada rakyat umumnya berlaku ini. Hanya kepada Mephibosheth. Orang yang melakukan kasih Yonatan. Saudara, hari ini ada seseorang, dia berada di pintu gerbang bait Allah. Ya saudara, 40 tahun. Siapa dia? Kisah 3. Dia lumpuh, dia timpang, tidak boleh masuk bait Allah. Makanya dia ada di luar. Kisah 3 ayat 16 kalau tidak salah, atau sebentar kita lihat. Ayat 2, Kisah 3 ayat 2. Kisah 3 ayat 6 maksud saya. Ada seorang lumpuh, Kisah 6 ayatnya yang kedua. Di situ ada seorang lumpuh, Kisah 3 ayat 2 maksud saya. Di situ ada seorang laki-laki, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah, yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nanti di ayat berikut, ya saudara, dia sudah berusia berapa? 40 tahun. Jadi 40 tahun, saudara bayangkan cuma bisa di muka gereja. Kan tidak bisa masuk bait. Saudara ya, kenapa? Pintu gerbang bait Allah terlalu indah. Dan makanya dikatakan gerbang indah. Karena kononnya terbuat dari batu permata, asli. Tapi sayang, orang yang lumpuh dan buta tidak boleh masuk. Hari itu datanglah Petrus dan Yohanes dan menggunakan kata terkenal. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Wih, saudara ya, iya kan? Itu kan ayat terkenal. Saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu pemuda itu ada dari Papua, Pak. Waktu itu dari mana? Orang ada di satu tempat. Iya kan? Betul ya Pendeta James, dari Papua. Mereka datang berbondong-bondong dan dari KPA telepon, mau terima enggak? Orang-orang Papua, kita bilang boleh. Pasang AC, gelar tikar, kita tampung di gereja. Kita bawakan makanan 1 hari 3 kali. Anak-anak muda itu datang untuk jambore atau apa. Iya ya? Iya, karena sudah tidak ada penginapan. Sudah kami ada penginapan, yang penting tiket alas. Waktu itu kita masih di ruko. Kemudian lusanya kita pergi, anak-anak di sana, dan sementara belum mulai, di situ begitu banyak orang, ada orang yang butuh didoakan, dan tiba-tiba, saudara, ada seorang yang stres, orang ini minta-minta uang. Dan Ibu Nina atau siapa itu? Ya, dia berkata, hai tante, kita nyada doi. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus Kristus, aku mengatakan, berjalanlah, jadilah sehat. Kita ingat waktu itu, saudara. Dia bilang, karena memang dia tidak ada doi waktu itu. Dia bilang, kita tidak ada doi. Kok nggak bikin apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus Kristus, jadilah sembuh. Nah, waktu itu di Jambore, saudara ya. Jadi saudara, ayat ini diambil dari ayat ini, yang bernama Gerbang Indah. Dan Alkitab berkata, ketika itu Alkitab bilang, ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kemudian ayat 8. Yuk kita lihat, ini untuk pertama kalinya. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam. Untuk pertama kalinya selama 40 tahun,
Kenapa dia disembuhkan? Yang pertama, Tuhan mau lakukan mujizat. Yang kedua, supaya orang ini bisa menyembah Tuhan. Alkitab bilang, dia mengikuti mereka ke dalam bait Allah, dia berjalan, dia melompat-lompat, serta memuji Allah. Oh, itu untuk pertama kalinya. Bayangkan waktu dia ada di sini, di tempat ini, waktu dia masuk. Allah, ku dahsyat, berkuasa. Kenapa? Karena dengan kasih. Sementara yang tidak lumpuh, Allah, ku dahsyat, berkuasa. Kenapa? Karena tidak pernah merasa kelumpuhan. Hari itu, selama 40 tahun, dia tidak bisa menyembah Allah. Begitu dia diperkenankan menyembah, saudara lihat. Dia berjalan, dia melompat, dia memuji Allah. Dia tidak melakukan hal yang biasa. Dia melakukan hal yang lebih dari rata-rata. Karena dia tahu apa artinya kelumpuhan. Apa artinya tidak layak untuk menyembah. Apa artinya tidak layak untuk di hadirat Allah. Hari itu dia dilayakkan. Saudara, ini pesan bagi saya dan saudara. Mari jangan biasa-biasa. Mari datang kepada Tuhan, jangan acuh tak acuh. Mari jangan datang kepada Tuhan dengan sesuatu hal yang biasa. Kita harus datang dengan penuh penghormatan dan kita akan lihat kuasa Allah bekerja kepada orang yang menyembah. Satu lagi yang terakhir. Seseorang yang dia datang ke bait Allah cuma di luar. Menempuh perjalanan jauh-jauh cuma di luar. Di manakah itu? Kisah Rasul pasalnya yang ke-8. Ayat 27 sampai 28. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perberdayaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Mari kita mundur ayat 27. Ada satu peraturan. Orang sida-sida adalah orang yang sudah dikebiri. Jadi siapapun dia, orang penting sekalipun apapun, saudara dia berada dari Ethiopia ke Yerusalem, ini perjalanan yang jauh-jauh, sangat jauh, mungkin jauh seperti Bapak bilang. Dari Wamena sana ke sini. Saudara sangat jauh. Tapi dia pergi ke Yerusalem hanya di luar. Karena orang kebiri, sida-sida, seberapa tinggi pun pangkatnya, dia tidak boleh masuk ke bait. Tapi dia pergi karena dia punya hati yang rindu. Dia pergi karena dia punya hati yang suka. Buat apa? Jika misalnya saudara, saya dan saudara diundang ke satu tempat, misalnya ada sebuah ibadah, tapi Bu, boleh masuk. Pergi di Jakarta, mari di luar. Nah, pergi apa lagi di luar? Kalau mau pergi jauh-jauh cuma untuk di luar, ngapain? Saudara, tapi orang ini tetap pergi juga. Padahal dia sudah tahu, sida-sida atau orang kebiri tidak boleh masuk bait Allah. Tetapi dia dalam perjalanan pulang. Dan hari itu Filipus diutus kepada orang yang gila ini. Dia gila-gilaan dengan Tuhan. Dia gila-gilaan, dia haus dan lapar akan Tuhan. Dia bilang, biar Jo cuma di muka, biar Jo cuma di luar. Yang penting kita datang untuk menyembah di bait Allah. Biar hanya di luar. Itulah sebabnya terpotonglah agenda Filipus. Filipus sedang melayani KKR besar di Samaria yang timpang, lumpuh, itu terjadi mujizat. Tuhan bilang, Filipus, tinggalkan semua itu. Ada seseorang yang telah memikat hatiku. Siapa dia? Pergi menyeberang di sana. Siapa dia? Sida-sida dari Ethiopia. Alkitab berkata, berangkatlah Paulus dengan dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus, saudara, berbicara kepada Filipus? Karena Tuhan tersentuh dengan haus dan lapar daripada seorang sida-sida dari Ethiopia. Bahkan Tuhan mengutus penginjil sekaliber Filipus. Untuk apa? Meninggalkan agendanya yang besar. Untuk melayani satu orang ini di padang gurun. Kenapa? Hati Tuhan dijamah.
hati Tuhan tersentuh. Satu kali ada seorang dokter sekaligus hamba Tuhan. Saudara ya, dia berada di perjalanan yang jauh. Tiba-tiba dari perjalanan dari Amerika untuk pergi ke satu tempat, tiba-tiba gangguan mesin dan pesawatnya, saudara harus landing di satu tempat terpencil di sebuah tempat yang jauh di pedusunan. Saudara. Dan kemudian karena mengejar ini dia harus pakai mobil, misalnya ke Gorontalo, karena pesawat tidak kunjung jadi. Di perjalanan dia dihalangi dengan hujan besar. Orang itu, saudara, adalah penulis lagu yang sangat terkenal dan seorang dokter hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Saudara, dan karena hujan besar, tiba-tiba mobilnya mati mesin. Dan di situ ada sebuah rumah sederhana. Dan masuklah dokter dan hamba Tuhan ini di situ. Tiba-tiba seorang ibu berteriak, "Wah, wah!" Dokter ini kaget. Kenapa? Ibu mengenal saya mengenal Bapak lewat televisi. Dan saya telah berdoa kepada Tuhan 2 tahun lamanya. Supaya Bapak datang ke rumah saya. Dan hari ini Bapak datang ke rumah saya. Orang-orang mengatakan saya gila. Tapi saya punya keyakinan. Di dalam doa ada kuasa. Di dalam doa. Dan hamba Tuhan itu berkata, "Bu, karena doa ibu, pesawat di udara macet, mobil saya macet, mesin, dan memang doa mengandung kuasa." Kenapa Bu? Anak saya Pak, 2 tahun lamanya, geger otak. Dia hamba Tuhan ahli saraf. Baik, saya akan berdoa. Dan saya akan membawa anak ibu untuk terbang ke Amerika mendapatkan perawatan. Doa orang benar, besar kuasanya. Allah sanggup menghentikan apapun. Ketika ada orang yang berdoa, di tengah kemustahilan ibu ini menyembah. Di tengah ketidakmungkinan dia menyembah. Dia berkata, "Setiap pagi dan tengah malam aku berdoa dari matahari sampai matahari terbit. Aku berlutut kepada Tuhan." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam penyembahan ada kuasa. Mari saya dan saudara, adakah hati yang menyembah? Adakah hati yang lebih daripada biasa? Adakah hati yang haus dan lapar akan Tuhan? Kenapa saudara? Hati itu yang Tuhan cari. Buat apa? Buat apa jika kita datang tanpa rasa? Buat apa jika kita datang, saudara, tanpa ada kagum dan hormat akan Tuhan? Kita mungkin timpang, atau kita mungkin seperti sida-sida ini, kebiri, atau telah melakukan dosa-dosa tertentu dan kita tidak bisa lepas. Tapi saudara datang dengan kerendahan hati dan berkata, "Tuhan, tolong saya. Tuhan, aku mau menyembah-Mu." Terakhir sekali, Yesus tidak mau kedatangannya diketahui. Di mana itu? Markus pasal 7 ayat 21. Ayat 24, Markus 7 ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ayat 24. Malah seorang ibu yang keras, yang anaknya perempuan kerasukan. Nah, kita mundur saja. Ibu ini perempuan apa? Kanaan, Sirofenesia. Ayat 24, mari kita lihat. Saudara, kita tahu bahwa ibu itu anaknya disembuhkan, dia datang. Ini aneh, Yesus tidak mau kedatangannya diketahui. Kenapa dia dekat-dekat dengan Tirus? Kenapa dia dekat-dekat dengan Tirus? Coba kita lihat Matius 15 ayat 21. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus berangkat dari situ. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Karena tidak mau dirahasiakan. Ayatnya yang berikut. Datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Yesus tidak mau kedatangannya dirahasiakan. Tapi dia pergi badekat Pak ini. Tanpa perempuan ini. Padahal kan dia tahu nih perempuan ini akan cari-cari dia. Harusnya dia lebih menjauh. Bukan dia lebih mendekat ke daerah perempuan itu. Perempuan Kanaan kan itu dari daerah itu.
Yesus pergi menyingkir ke daerah itu? Karena dia tahu ada seorang perempuan. Lah kenapa dia, Alkitab bilang, kedatangannya dirahasiakan. Tapi kenapa dia pergi mau mendekat? Yesus saudara, maaf, ingin kita cari-cari. Dia rahasiakan, tidak mau ditemui, tapi dia mendekat. Dapat enggak alamatnya? Dapat. Bagaimana enggak dapat di alamat situ? Kenapa dapat? Karena perempuan ini sangat ingin dekat dengan Tuhan. Dan menyembah. Dan Tuhan Yesus ingin mendekat kepada orang yang mau menyembah. Ini ayat aneh menurut saya. Kalau Tuhan Yesus ingin menyingkir, pergi jauh dari daerah Tirus Sidon. Karena kalau pergi di situ, wanita ini akan dapat. Yesus rahasiakan. Tapi akses untuk bertemu dia didapati oleh seorang penyembah. Kunci password, kalau ada pintu dan ada nomor-nomornya, para penyembah akan mendapat akses beyond limit. Akses beyond limit. Hanya para penyembah yang tahu, sekalipun itu rahasia, para penyembah akan tahu rahasia cara mendekat. Kedatangannya dirahasiakan. Tapi dari sekian banyak orang yang mungkin mencari Yesus, perempuan ini dapat aksesnya. Kenapa? Karena ketika itu dia punya hasrat untuk menyembah. Menyembah akan membawa saudara memiliki akses beyond limit. Memiliki akses yang tidak bisa dimasuki oleh orang umumnya. Memiliki akses. Inilah akses dari seorang Esther. Karena dia seorang ratu. Tidak serta-merta dia boleh menghadap raja seenaknya. Tapi hari itu dia telah merendahkan diri, berdoa dan berpuasa. Maka akses itu terbuka. Pada saat engkau menyembah, saya tidak peduli berapa banyak pintu yang tertutup. Saya tidak peduli berapa banyak saudara mau di-cut. Tapi ketika engkau memiliki akses kepada sang raja, maka engkau mendapatkan, saudara, ketika engkau memiliki penyembahan, engkau mendapatkan akses untuk menghampiri tahta kasih karunia dan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita.